Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, dan juga waktu-waktu lainnya teman-teman semua nonton video ini. Hari ini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yaitu mengenai Upflow Anaerobic Sludge Blanket atau UASB. Kelompok kami terdiri dari saya sendiri yaitu Sinta Syarika, kemudian ada Bella Meta, Fikri Ardianto, Ferlian Vida, Narendra Satria, dan Safira Arlisa. Yang pertama yaitu pengolahan anaerobik. Pengolahan anaerobik lebih disukai untuk mengolah air limbah kota karena kelebihannya dibandingkan metode pengolahan konvensional. Keunggulan ini adalah kemampuannya untuk menangani beban COD yang tinggi dan tahan terhadap fluktuasi influen, pembentukan biogas, dan pengolahan air limbah yang efektif dalam waktu singkat. Reaktor anaerobik mengurangi beban polusi dan memberikan stabilisasi padatan yang baik. Selanjutnya, tergantung pada desain reaktor UASB, waktu penahanan lumpur yang tinggi dapat diperoleh sehingga kelebihan lumpur hanya perlu dibuang setiap 3 hingga 4 tahun sekali menurut Pargawi dan Taufik pada 2017. Selanjutnya, pencapaian utama dalam pengembangan pengolahan anaerobik adalah pengenalan reaktor tingkat tinggi di mana retensi biomasa dan retensi cairan tidak saling terkait. Di antara berbagai teknologi pengolahan air limbah anaerobik, Upflow Anaerobic Sludge Blanket telah mencapai keberhasilan yang cukup besar. Dan reaktor ini telah diterapkan untuk mengolah berbagai limbah seperti limbah dari pabrik gula, pulp and kertas, susu, bahan kimia, tepung kentang, dan lain sebagainya. Pengolahan biologis merupakan proses yang tampak sederhana di permukaan karena menggunakan proses alami untuk membantu dekomposisi zat organik, namun pada kenyataannya proses ini tidak sepenuhnya dipahami dan di persimpangan biologis dan biokimia. Perawatan biologis bergantung pada bakteri, nematoda, atau organisme kecil lainnya untuk memecah limbah organik menggunakan proses seluler normal. Next. Upflow Anaerobic Sludge Blanket merupakan bentuk digester anaerob yang digunakan dalam pengolahan air limbah. Reaktor UASB adalah digester penghasil gas metana dan karbon dioksida menggunakan proses anaerob dan membentuk selimut lumpur granular yang kemudian akan diproses oleh mikroorganisme anaerob. Bakteri yang dipakai pada reaktor ini adalah metanotrik dan juga metanosarcina. Unit UASB ini dapat menstimulasi pembentukan selimut lumpur yang terbentuk di tengah tangki oleh partikel dan mengendapkan partikel yang dibawa aliran ke atas. Dengan kecepatan aliran naik ke atas secara perlahan, maka partikel yang semula mengendap akan terbawa pula ke atas. Penggunaan UASB ini biasanya dipakai pada konsentrasi BOD tinggi di atas 1000 mg per liter, yang umumnya digunakan oleh industri dengan beban organik yang tinggi. Jika beban organik rendah, maka akan sukar terbentuk sludge blanket. Adapun beberapa susunan dalam rancangan UASB ini, yaitu reaktor memiliki beberapa tudung gas untuk pemisahan biogas. Akibatnya, antar muka gas, air, dan lumpur yang sangat besar dapat mengurangi turbulensi. Kemudian akan memungkinkan laju pemuatan yang relatif tinggi sebesar 10-15 kg per meter kubik detik. Pemisahan dalam reaktor UASB hanya membutuhkan ketinggian 1 meter, yang dapat mencegah efek flotasi dan akibatnya lapisan akan mengambang. Selanjutnya ada kriteria desain UASB. Dalam merancang unit upflow anaerobic sludge blanket atau UASB, perlu mempertimbangkan hal-hal seperti berikut, yaitu karakteristik air limbah dilihat dari komposisi dan kandungan zat padatnya, volumetric organic load, kecepatan aliran naik atau upward velocity, volume reaktor, sistem distribusi influen dan aksesoris pendukung lainnya, serta sistem pengumpulan gas. Yang pertama ada karakteristik air limbah. Air limbah yang mengandung protein dan atau lemak dengan kadar yang tinggi harus dihindari. Yang kedua, volumetric organic load. Besaran zat organik yang akan diolah dengan bantuan mikroorganisme harus dihitung dengan tepat, agar tidak membebani reaktor dan mendapatkan hasil pengolahan yang efisien. Yang ketiga, kecepatan aliran naik atau upward velocity. Kecepatan aliran naik merupakan parameter yang krusial dalam perancangan UASB, karena dapat menentukan efisiensi pengikisan COD serta volume dari reaktor. Kecepatan yang direkomendasikan berkisar antara 0,7
sampai 1,5 meter per jam. Dengan tinggi reaktor 5-8 meter, dapat lebih tinggi tergantung dari banyaknya CO2 yang ingin dihilangkan. Yang keempat ada volume reaktor. Untuk menentukan dimensi dan volume reaktor, perlu mempertimbangkan banyaknya zat organik yang masuk, kecepatan larinya, dan volume keefektifan pengolahan. Yang kelima ada sistem distribusi influen dan perlengkapan lainnya. Posisi inlet harus didistribusi secara merata agar influen dapat mengisi setiap area reaktor. Satu pipa inlet dapat melayani area dengan rentang antara 0,5 sampai 3 meter persegi tergantung dari jenis limbahnya. Perlu ditambahkan juga akses untuk membersihkan pipa inlet bila sewaktu-waktu mengalami penyumbatan. Yang keenam ada sistem pengumpul gas dan pemisah zat padat. Diperlukan alat untuk mengumpulkan gas sebagai produk dari pengolahan ini dan pemisah zat padat agar zat padat tidak ikut keluar melalui pipa efluen. Pada pipa pembuangan gas harus dilengkapi dengan anti-foam spray bila suatu saat terjadi pembentukan foam yang berlebih. Mekanisme kerja USB. Mekanisme kerja USB adalah sebagai berikut Rohim Nur 2017. Yang pertama adalah air limbah akan masuk ke bagian bawah dari reaktor yang kemudian dialirkan secara vertikal. Yang kedua, air limbah akan melewati sluice bed. Pada tahap ini air limbah akan mengalami kontak dengan mikroba anaerob yang berbentuk granula. Yang ketiga, biogas yang terbentuk dari metabolisme mikroba anaerob akan bergerak ke atas dan mengakibatkan terjadinya vertical mixing di dalam reaktor. Yang keempat, efluen akan keluar melewati outlet di bagian atas reaktor. Kemudian kelebihan dan kelemahan UASB. Kelebihan yang pertama yaitu mampu mengolah limbah cair dengan beban organik tinggi. Yang kedua, toleran terhadap beban kejut atau shock loading. Yang ketiga, efisiensi besar. Dan yang keempat, memiliki harga yang terjangkau. Kemudian untuk kelemahannya, yang pertama yaitu kurang mampu mengolah beban padatan yang tinggi. Kemudian membutuhkan staf yang memiliki kemampuan untuk konstruksi, operasi, dan perawatan. Lalu membutuhkan sumber elektrik dan aliran air yang tetap. Dan yang terakhir, efluen membutuhkan pengolahan air untuk menghilangkan patogen. Kesimpulan dari UASB. Reaktor UASB adalah bentuk digester anaerobik yang digunakan dalam pengolahan air limbah. Reaktor UASB adalah digester penghasil metana yang menggunakan proses anaerobik dan membentuk selimut lumpur granular dan diproses oleh mikroorganisme anaerob. Yang kedua, dalam perancangan alat ini terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu karakteristik air limbah dilihat dari komposisi dan kandungan zat padatnya. Kemudian volumetric organic load. Yang ketiga, kecepatan aliran naik, upflow velocity, dan yang keempat, volume reaktor. Yang kelima, sistem distribusi influen dan aksesoris pendukung lainnya. Dan yang keenam, sistem pengumpul gas. Yang ketiga, kelebihan dari alat ini adalah karena harga yang terjangkau dan mampu menghilangkan kandungan pencemar organik yang tinggi. Namun kekurangannya tidak bisa menghilangkan kandungan patogen dalam limbah, membutuhkan listrik dan aliran air yang konsisten, serta tenaga ahli yang mumpuni. Baiklah, sekian itu adalah presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata maupun kekurangan lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.